Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yopi Mirza Maulana dengan pembahasan mata kuliah strategi pengelolaan dan perolehan SI. Video sebelumnya yaitu membahas tentang kajian strategi manajemen. Untuk video kali ini membahas tentang kajian yang kedua, yaitu strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Substansi dari konsep strategi SITI adalah bagaimana menjawab dari konsep yang dihasilkan dari strategi manajemen, yaitu strategi bisnis atau bisnis strategi. Dari bisnis strategi ini, bagaimana sistem informasi dan teknologi informasi itu selaras atau menjawab terhadap strategi bisnis yang telah ditetapkan tersebut. Bisnis strategi ini akan diuraikan informasi apa yang dibutuhkan agar bisa menjawab strategi bisnis itu, yang selanjutnya diwujudkan di dalam strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi ini seperti contoh sistem informasi yang berkaitan dengan fungsional manajemen atau sistem informasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi di dalam organisasi, seperti sistem informasi apakah yang dibutuhkan berkaitan dengan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan pemasaran, yang berkaitan dengan produksi jika perusahaan itu manufaktur, ataupun sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan. Itu secara umum. Secara terperinci akan diuraikan dari 4 fungsi itu. Itu yang membedakan strategi sistem informasi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, bagaimana strategi teknologi informasinya dalam mendukung sistem informasi tersebut. Misalnya berkaitan dengan infrastruktur, yaitu jaringan yang berkaitan untuk mendukung agar sistem informasi itu bisa digunakan. Yang tidak kalah pentingnya, substansi dari strategi SITI adalah bagaimana pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi tersebut, karena sistem informasi dan teknologi informasi hanya fokus bagaimana perencanaan secara hard atau secara fisik. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengelolaan agar strategi sistem informasi dan teknologi informasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, disinilah dibutuhkan pengelolaan yang berkaitan dengan salah satu contohnya adalah sumber daya TI tersebut. Sehingga ketika SI dan TI sudah direncanakan, yang terpenting bagaimana implementasinya. Nah, ini dibutuhkan pengelolaan, salah satunya berkaitan dengan resource, yaitu sumber daya manusia ataupun finansialnya. Dari ketiga poin penting strategi sistem informasi dan teknologi informasi dan pengelolaan SITI adalah diwujudkan dalam bentuk application portfolio. Nah, ini yang telah saya sampaikan di awal, bahwa rincian dari strategi fungsional manajemen dan rincian-rincian dari masing-masing fungsi itu akan terlihat berkaitan dengan application portfolio. Nah, dari application portfolio ini berdasarkan McFarland itu nanti akan bisa diuraikan mana yang strategik, mana yang high potensial, mana yang operasional, mana yang berkaitan dengan
key operation. Dari hasil substansi strategi SI, teknologi informasi, pengelolaan SITI, dan diwujudkan dalam application portfolio tidak kalah pentingnya, harus disusun sebuah roadmap, yaitu peta jalan dalam mengimplementasikan application portfolio. Karena penyusunan strategi SITI ini harus ada sebuah start date dan end date. Artinya apa? Bahwa strategi ini juga ada dimulai kapan dan ditujukan untuk berapa tahun ke depan. Nah, dari application portfolio ini maka disusunlah roadmapnya. Roadmap ini bisa tahapnya bisa dimulai dari perencanaannya, kemudian implementasinya, ataupun sampai monitoring dan evaluasinya, sehingga hasil dari roadmap ini bisa diimplementasikan dengan baik. Konsep strategi SI ini nanti akan dilanjutkan bagaimana menggunakan pendekatan Anita Cassidy ataupun Ward and Prepad. Nah, kajian 4 poin ini yang menjadi penting di dalam mata kuliah strategi pengelolaan dan perolehan SI. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita bertemu di kajian Anita Cassidy dalam konsep strategi SITI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.